Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas MPPL. Kami dari kelas reguler B1 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Dikayan Fauji. Saya Fendi Sapianto. Dan saya Abdul Gofar. Oke. Judul yang kami ambil di sini Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah. Untuk actionnya kita ada 4, mulai dari introduction, project scope management, project time or schedule management, dan project cost management. Oke. Introduction. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah atau SIPPD adalah suatu sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan pajak di tingkat daerah atau lokal. Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengelola pembayaran pajak, pelaporan keuangan terkait pajak. Sistem informasi pengelolaan pajak daerah membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak di tingkat daerah. Oke, untuk yang pertama akan dibahas oleh Abdul Gofar mengenai project scope management. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang project scope management, yaitu suatu proses yang mencakup perencanaan, definisi, dan pengendalian manajemen yang ada dalam proyek untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dirancangkan dan hanya pekerjaan yang dilakukan. Proses ini juga membantu untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Lalu ada beberapa langkah kunci dalam proyek scope management ini yang melibatkan: yang pertama adalah perencanaan cakupan, yang kedua adalah pengumpulan persyaratan, yang ketiga adalah definisi cakupan, dan keempat ada verifikasi cakupan, dan yang kelima ada kendali cakupan. Nah, dari beberapa langkah kunci tersebut saya akan jelaskan lebih dalam, yaitu di mana perencanaan cakupan tersebut memiliki skop yang bisa disebut scope planning, yang dimana di situ ada menetapkan tujuan dan batasan proyek dan membuat rencana manajemen cakupan yang mencakup bagaimana cakupan akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Dan selanjutnya pengumpulan persyaratan itu di situ mengidentifikasikan, mengumpulkan, dan mendokumentasikan persyaratan proyek dari pemangku kepentingan, dan juga dapat membuat daftar persyaratan proyek yang harus dipenuhi. Lalu di definisi cakupan itu membuat dokumen definisi cakupan proyek yang mencakup deliverables, batasan, dan asumsi-asumsi, dan juga dapat menetapkan apa yang termasuk dalam proyek dan apa yang tidak. Dan selanjutnya ada verifikasi cakupan, yaitu di mana mengkonfirmasi bahwa semua pekerjaan yang direncanakan telah dilakukan dengan benar dan lengkap, dan juga dapat persetujuan dan validasi dari pemangku kepentingan terkait. Dan juga ada kendali cakupan, yang dimana memastikan bahwa perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam cakupan proyek dikelola dengan baik, dan juga menggunakan perubahan yang terdefinisi dengan baik juga. Nah, manajemen cakupan proyek ini sangat membantu dalam menghindari scope creep atau perluasan cakupan yang tidak direncanakan, dan memastikan bahwa tetap berfokus pada tujuan awalnya. Hal ini membantu menghindari risiko melebihi anggaran dan waktu yang ditetapkan. Langsung ke mana nih? BPS ya.
dengan PBS. Benar kan? Saya merasa. Nah, ini untuk WBS-nya. WBS atau Work Breakdown Structure adalah alat manajemen proyek yang digunakan untuk memecah pekerjaan proyek menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Ini adalah representasi hierarki dari seluruh ruang lingkup proyek yang membantu tim proyek dan pemangku kepentingan memahami struktur dan rincian pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, di sini kami memakai WBS intranet bentuk tabular atau tabulasi. Di antaranya ada tahap perencanaan, tahap analis, tahap pengembangan, tahap implementasi, tahap desain, dan tahap evaluasi. Nah, untuk masing-masing tahap ini ada durasinya. Seperti tahap perencanaan ada identifikasi kebutuhan sistem selama 2 hari. Dan penyusunan rencana anggaran 3 hari. Lalu di tahap analis ada pengumpulan persyaratan pengguna dan juga analis proses pajak daerah. Dan masing-masing tahap ini memiliki durasi masing-masing ya. Dan yang terakhir di tahap evaluasi ada evaluasi kinerja sistem selama 7 hari dan koreksi dan pemeliharaan 14 hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan pindah ke RAB-nya. RAB. Baik, kita akan membahas di bagian RAB, yang dimana di sini untuk menginformasikan bahwa dari teori materi ini agar mengetahui anggaran biaya. Yang pertama yang saya akan jelaskan bahwa di sini ada rincian biaya langsung non personil dan juga ada personil. Ini harusnya non personil. Personil. Baik. Nah, dari sebuah tabel tersebut sudah memiliki data yang lengkap, yang dimana dari data personil, bulan, pokok gaji, volume, bahkan harga satuan juga, dan bahkan juga ada di tabel tersebut ada data pencapaian, yang dimana pencapaian tersebut sebuah target yang telah dilaksanakan oleh personil tersebut, agar mengetahui berapa banyak anggaran yang dikeluarkan oleh personil tersebut. Bila mana kalau misalkan target personil tersebut di bawah 50 tidak sesuai dengan volume yang ditetapkan, bahwa jadi anggaran biaya gaji akan berkurang. Nah, dan programmer juga sama, yang dimana personilnya 3 orang. Nah, di tabel ini juga memiliki rincian biaya langsung yang non personal, yang dimana di situ terdapat perangkat lunak dan lisensi, infrastruktur TI, dan pelatihan karyawan. Dan di situ sudah mencakup jumlah non personil lengkapnya yang sudah termasuk PPN 11%, dan dibulatkan juga agar dapat mengetahui lebih jelas. Baik, hanya segitu mungkin yang saya bisa jelaskan tentang RAB. Saya langsung. Oke, untuk selanjutnya kita akan nomor 3, project time harus schedule manajemen, yang akan dibacakan oleh Alvin. Ya, saya akan menjelaskan project time schedule management. Itu ada Gantt chart dan penjelasannya. Nah, penjelasannya itu adalah manajemen waktu atau jadwal proyek melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pengendalian waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek.
Gantt chart adalah alat visual yang sangat berguna dalam manajemen waktu untuk memahami dan mengkomunikasikan jadwal proyek dengan jelas. Gantt chart adalah diagram batang horizontal yang memvisualisasikan jadwal proyek sepanjang waktu. Setiap batang mewakili suatu tugas atau kegiatan dan panjangnya mencerminkan durasi tugas tersebut. Gantt chart juga menunjukkan hubungan antar tugas dan waktu mulai serta selesai masing-masing tugas. Dalam Gantt chart itu ada apa aja sih? Ini yang pertama, satu ada identifikasi tugas. Jadi setiap tugas atau kegiatan dalam proyek diidentifikasikan dan dicatat. Yang kedua ada estimasi durasi. Durasi setiap tugas ditentukan baik dalam hari, minggu, atau bulan. Penentuan dependencies menentukan hubungan antara tugas seperti tugas yang harus selesai sebelum tugas lain yang dimulai. Yang keempat, ada pengaturan waktu, menentukan waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap tugas. Yang kelima, pembuatan Gantt chart, menggambarkan batang untuk setiap tugas berdasarkan estimasi durasi dan hubungan antar tugas. Yang keenam, ada pemantauan dan pengendalian. Gantt chart itu digunakan selama proyek untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi keterlambatan, dan mengoptimalkan jadwal. Oke, kita lanjut untuk poin yang terakhir di Project Cost Management. Project Cost Management, detail cost atau cost estimation, cost budgeting, dan penjelasannya. Manajemen biaya proyek melibatkan estimasi biaya yang penentuan anggaran biaya dan pengendalian biaya selama seluruh siklus proyek. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai cost estimation atau estimasi biaya, cost budgeting atau penetapan anggaran biaya dan penjelasannya. Yang pertama, cost estimation atau estimasi biaya merupakan proses menentukan seberapa besar biaya untuk menyelesaikan suatu proyek atau tugas proyek tertentu. Estimasi biaya dapat dilakukan pada berbagai tingkat detail, mulai dari estimasi kasar pada tahap awal proyek hingga estimasi yang lebih rinci saat proyek semakin matang. Yang kedua ada cost budgeting atau penetapan anggaran biaya, merupakan proses mengalokasikan biaya ke berbagai bagian atau fase proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Anggaran biaya merupakan alat penting untuk mengelola sumber daya finansial proyek dengan efektif. Pentingnya cost management, yaitu menghindari over budget. Yang kedua, keputusan strategis. Yang ketiga, mengukur kinerja. Dan yang terakhir, ketertiban keuangan. Oke, mungkin begitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.